situ masuk pengadilan kasus, dituntut dia dan menang. Yang dari Sempens dia dikalahkan sama pengadilan. Alasannya karena dia tidak berhak menggunakan itu, sebab itu bisa pertama dianggap bisa melakukan pengaburan ya, kepada publik yang ingin benar-benar menikmati anggur rasa Sempens. Tapi kok yang kita minum ini anggur rasa Itali gitu. Itu yang dia, sehingga dia punya, nah merek ini juga berfungsi untuk menjamin pangsa pasarnya dia. Dan dia sudah terus melakukan nurturasi, pengasuhan, pembinaan atas konsumennya dia gitu. Jadi itu makanya dia diberikan perlindungan, sehingga orang lain yang tidak mengeluarkan uang lalu menggunakan merek itu bisa dikategorikan sebagai free rider. Terus yang penunggang gelap. Yang diberi hak perlindungan hukum industrinya tuh apanya tuh kalau yang geografi itu? Produknya itu, produk dari anggur itu Sempens, namanya itu. Tapi kan dia diberikan pada seseorang kan? Dia diberikan kepada pertama, biasanya itu yang mengajukan kalau untuk geographical indication itu yang mengajukan itu komunitas, Palurah ya, bukan individu atau industri. Kalau saya pernah baca dulu ada kasus kopi gayo atau kopi Toraja. Iya di Aceh itu ya. Nah itu gimana? Kayaknya kita yang kalah, malah kalau nggak salah masih tetap dipegang Belanda kalau nggak salah. Itu persoalan. Saya nggak tahu. Iya, saya pernah ada seorang Aceh yang bertanya masalah kasus itu. Saya tanya kenapa kok bisa dia mengirim itu, bagaimana prosesnya. Ternyata orang-orang Aceh itu memanen kopi gayo itu, lalu kopinya itu dia kirim ke Belanda. Ya Belanda lah yang memberi merek kopi gayo. Dia yang memberi merek, dia yang membangun merek mereknya itu. Kelemahannya itu, artinya orang gayo ini sebetulnya dia harusnya memproduksi sendiri, bukan menjual kopinya itu kepada industri. Itu juga pernah terjadi di Slovenia. Kopi juga kopi di Slovenia diproduksi di Belgia. Di Denmark, diproduksi di Denmark. Kalah juga dia. Karena memang merek ini yang memberikan investasi besar itu adalah industrinya. Harusnya kalau mau merek itu baru dapat dilindungi, kan syaratnya harus digunakan oleh orang yang punya merek. Anda bisa membuat merek apa saja, daftarkan saja, tetapi syaratnya itu harus digunakan. Kalau tidak digunakan, dalam waktu 10 tahun dia expire itu. Tapi kalau digunakan dan terus terbukti bahwa itu diproduksi, produk itu diproduksi dengan merek itu, dia akan terus bisa diperbaharui seumur hidup, sepanjang produk itu masih ada. Beda dengan produk paten. Paten itu terikat dengan waktu. Kalau hak cipta itu dia dilindungi seumur hidup. Misalnya Anda punya karya tulis, ya, tulisan buku. Buku itu dilindungi seumur hidup Anda. Ditambah lagi sepanjang 50 tahun setelah Anda meninggal. Artinya yang bisa menerima hak atas produk itu adalah para pewarisnya. Itu bedanya. Kalau selain itu ya, seperti ini, desain industri ini hanya 5 tahun diberikan. Sekarang ini 17 tahun. Awalnya ini 17, sekarang dulunya 5, sekarang 17 tahun. Ini 10 tahun. Integrated circuits ini. Itu maksudnya tata letak sirkuit waktunya gimana ya, maksudnya cuma dalam 10 tahun itu dia dapat duit gitu, Iya, setelah itu menjadi public domain. Iya, misalnya dia sudah dapat granted gitu kan Pak, artinya orang lain nggak boleh pakai nama dia atau nggak boleh pakai desain dia. Tapi lepas dari 10 tahun boleh? Orang lain bisa. Iya. Nggak usah minta izin lagi. Nggak usah minta izin.
kalau yang kasus kayak dipatenkan suatu kata atau kalimat kayak yang Peggy Melati Sukma atau Cinta Laura itu gimana tuh? Tidak bisa, tidak, Ojek, itu bukan becek. masukkan paten. Oh tidak bisa, apa namanya itu? Saya lupa. Itu- Tapi dia Tapi ada kasus Iya. hukumnya kan, kayak Arjuna mencari cinta itu kan Judul. hak cipta. Kalau itu hak cipta, Cipta, ya? karena Arjuna mencari cinta itu dalam bentuk novel. Judul Itu ditulis sama Adi Masardi kalau tidak salah. Nah, itu dia punya hak cipta atas karya itu. Nah, ketika dia ditransformasi ke dalam bentuk film atau ke dalam bentuk lagu, orang yang menyanyikan, orang yang menggunakan itu harus bayar kepada si pemilik karya itu. Itu sebetulnya novel-novel. Itu makanya disebut dia related rights atau neighboring rights. Orang-orang di Indonesia dia terjemahkan itu hak tetangga katanya. Padahal itu yang dimaksud hak-hak terkait. Ya, jadi misalnya kita melahirkan ada novelnya John Grisham ya. John Grisham ini punya novel. Lalu ada businessman yang punya naluri bisnis ya. Dia lihat bagus kalau novel ini saya filmkan saja. Saya sewa sutradara, saya pekerjakan sutradara, saya pekerjakan aktor-aktornya, saya bayar, kasih modal sekian, saya bisa dapat untung sekian perkiraan. Itu kan spekulasi. Nah, waktu dia bayar, dia beli ya haknya itu sudah tidak lagi menjadi hak cipta, tapi neighboring rights itu dia. Karena hak untuk mentransformasikan ke dalam bentuk layar. Lalu hak ini ya film itu ditransmisikan lagi ke televisi-televisi di seluruh dunia. Jaringan televisi di seluruh dunia itu bayar juga sama si pemilik film itu. Ya, si John Grisham ini juga tetap dapat duit sepanjang dia menggunakan perjanjian sistem royalti. Tapi kalau dia tidak menggunakan royalti, dia misalnya bisa juga dia jual langsung, misalnya abang siapa? Pak Rudi. Ya, boleh. Kang. Kang Dudi. Kang Dudi misalnya punya penemuan atau karya itu dijual langsung, itu bisa ada dua, dijual langsung. Tetapi Kang Dudi itu tidak bisa mendapatkan royalti. Jadi dia bisa mendapatkan pengeksploitasian sepenuhnya. Dan Kang Dudi tidak bisa mendapat. Tapi kalau misalnya Kang Dudi kasih royalti, itu seumur hidupnya Kang Dudi dapat. Dia harus bayar royalti itu seumur hidupnya dan ditambah dengan 50 tahun setelah Kang Dudi meninggal. Itu jatuh ke ahli waris. Ahli waris. Itu kategori hak cipta ya itu. Ya. Jadi- Kalau film ini kan saya bilang seni, film itu seni, musik seni, ya, seni pahat itu juga seni. Kalau Tari-tarian juga arsitektur, seni. Termasuk tari Ponorogo, Reog Ponorogo, terus lagu Rasa Sayangi itu di dalam konteks rezim hak cipta. arsitektur, desain, bangunan. Arsitektur itu desain ya, desain. Tapi bisa dipatenkan. Bisa dilindungi dalam rezim desain industri. Kalau Jadi- seperti Borobudur gitu, Oh iya, itu desain Borobudur itu karya peninggalan hak cipta termasuk itu. Tetapi memang itu diperuntukkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 pasal 10 dikatakan bahwa seluruh karya-karya anak bangsa yang sejak ribuan tahun yang silam itu menjadi milik negara. Bagi siapa yang mau melakukan pengeksploitasian, misalnya mau menggunakan itu sebagai background untuk acara tertentu lalu dikomersialisasi, dia akan bayar kepada negara atau izin kepada itu. Termasuk lagu Rasa Sayangi yang ada tulisan saya yang dimuat di Tempo juga tentang kasus Rasa Sayangi, melindungi kekayaan kultural bangsa. Itu bagaimana kesimpulannya? Kasus itu Termasuk Reog Ponorogo ya, misalnya. di dalam tulisan saya sudah Oke. saya sudah sampaikan juga ke Direktorat Jenderal Cipta Paten dan Undang-Undang Direktorat Jenderal Haki bahwa
persoalannya dia tidak bisa melakukan pendakwaan. Itu tulisan itu tahun 2007.